Can Christians believe in evolution? Well, it depends how you define. Bolehkah orang Kristen mempercayai teori evolusi dengan penemuan fosil manusia purba dan hewan purba yang kira-kira berusia 200 hingga 500 ribu tahun lalu? Jika ya, lalu bagaimana dengan kesaksian Alkitab yang mengkisahkan sejak penciptaan Adam hingga sekarang? Interval atau jarak waktu sejak penciptaan atau peradaban manusia tidak lebih dari 10.000 tahun. Apakah hal ini berarti bahwa sains dan Alkitab adalah bertentangan? Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa menurut Taurat Musa, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari lamanya, di mana kata hari yang digunakan dalam Taurat Musa tersebut menggunakan kata yom. Oleh karena itu, mari kita lakukan studi kata yom dalam bahasa Ibrani. Kata yom dalam bahasa Ibrani memiliki banyak arti. Kata yom dapat berarti waktu 24 jam, atau dapat berarti suatu masa tertentu, periode tertentu, atau bahkan bentangan waktu tertentu. Dan pemaknaan kata yom yang merupakan bentangan waktu yang sangat jauh inilah yang digunakan oleh Musa di dalam penciptaan langit dan bumi 6 hari lamanya. Hal ini berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama, hal tersebut tidak berarti bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu pada waktu 24 jam. Namun hal ini berarti Allah menciptakan langit dan bumi pada bentangan waktu atau periode yang sangat panjang. Hal ini bisa saja 1 miliar tahun atau bahkan 1 triliun tahun. Allah menciptakan manusia pada hari terakhir, yaitu pada hari ke-6. Namun sebelum itu, Allah telah menciptakan binatang di udara, binatang di laut, dan juga binatang serta ternak melata di darat. Hal ini berarti bahwa jarak atau periode waktu di mana manusia dengan binatang di darat dan binatang di lautan itu diciptakan sangatlah panjang. Di mana tentu saja sebelum Adam diciptakan sebagai ciptaan yang terakhir, Allah telah menciptakan binatang di darat dan binatang di laut. Misalnya dinosaurus, kera, monyet, gorila, dan juga berbagai binatang lainnya. Dan perlu kita ingat jarak antara penciptaan hewan-hewan tersebut dengan jarak penciptaan manusia begitu panjang dan merupakan suatu periode yang sangat jauh berdasarkan studi kata Ibrani yom. Jadi adalah tentu bahwa Allah telah menciptakan binatang-binatang purba dan juga hewan purba yang memiliki kemiripan anatomi dengan manusia. Maka tak heran apabila kita menemukan hewan-hewan purba dan juga fosilnya yang mungkin berusia 200.000 hingga 500.000 tahun lalu atau bahkan hingga miliaran tahun. Karena bentangan waktu ketika hewan-hewan itu diciptakan dengan penciptaan manusia adalah sangat panjang dan begitu jauh. Namun kita perlu mengetahui bahwa satu-satunya ciptaan yang diciptakan oleh Allah seturut dan segambar dengan rupa Allah hanyalah manusia. Meskipun jauh sebelum itu Allah telah menciptakan hewan-hewan dan juga binatang yang mirip dengan anatomi manusia pada hari ke-5 hingga hari ke-6. Namun hewan-hewan tersebut tidak memiliki roh yang diberikan pada Adam. Sehingga hanya Adamlah yang beranak cucu dan juga memenuhi seluruh bumi dengan keturunannya. Sebelum pada akhirnya merujuk dari Kejadian 6 ayat 11 hingga 12. Oleh karena bumi itu telah rusak oleh karena kekerasan yang timbul akibat dosa, maka Allah memusnahkan seluruh bumi dan juga segala isinya, termasuk hewan-hewan purba dan juga manusia purba yang mirip dengan anatomi manusia dengan fenomena air bah atau banjir besar. Di mana dengan peristiwa air bah itu Allah telah melenyapkan dan menghanguskan seluruh isi bumi, termasuk hewan-hewan purba seperti dinosaurus, mamut, gajah, bahkan kera dan juga monyet yang mirip anatomi manusia. Dan peristiwa ini hanya menyisakan satu nenek moyang kita yang adalah manusia, yakni Nuh dengan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dengan demikian setelah peristiwa air bah, maka seluruh bumi hanya diisi oleh manusia yang merupakan keturunan dari satu bapa, yakni Nuh melalui keturunannya Sem, Ham, dan Yafet. Maka dengan demikian saya, Anda, dan siapapun yang menonton ini adalah keturunan Nuh dari Adam yang adalah manusia. Maka kita semua yang adalah manusia satu darah dari Adam. Dengan demikian, orang Kristen tidak perlu khawatir dengan penemuan sains, di mana ketika sains menemukan fosil-fosil hewan purba yang berusia ratusan ribu tahun, atau bahkan anatomi hewan purba yang mirip dengan manusia, karena semuanya itu berdasarkan kesaksian Alkitab telah dimusnahkan oleh air bah, dan menyisakan satu generasi saja dari Nuh yang adalah manusia seperti kita. Di mana sains atau ilmu pengetahuan bukanlah musuh kekristenan, namun kekristenan sejak semula adalah pusat dan sumber ilmu pengetahuan melalui Musa dan juga gerejanya. Tuhan memberkati.